Halo, kembali lagi sama aku Putri Kapstarot. Apa kabar? Aku harapkan selalu dalam keadaan baik-baik aja dan sehat selalu pastinya. Yes, tema kali ini adalah terkait ini general reading ya. Ini general reading, ini bukan pilih kartu, ini bukan pick a pile. Jadi bagi kalian yang tertarik sama video ini, bagi kalian yang tertarik untuk ngelihat readingan ini, kayaknya ini agak cocok nih karena emang gue lagi nyari ini temanya gitu. Yes, mungkin emang ini ditakdirkan untuk kamu readingannya kali ini. So temanya itu agak-agak sedikit enak nggak enak lah ya. Tapi aku tahu kalian banyak yang lihat video ini, nantinya akan banyak yang cari juga video ini. So, here we go, kita lihat dari oracle card terlebih dahulu terkait siapa sih yang bakalan dia pilih di antara kamu sama pasangannya dia. Agak sensitif ya gitu. Tapi ya kita fun reading aja lah ya. Kita lihat, kita cek sedetail mungkin terkait pilihannya itu ya. Aku nggak mau berlama-lama untuk tema ini karena agak sedikit sensitif yang seperti aku bilang tadi. Siapa sih yang bakalan dia pilih? Kita lihat dulu dari sisi 1, sisi 2 ya. Kanan kiri gitu. Nanti yang kanan ini, yang di sini mungkin aku bakalan taruh di sisi kamu. Kemudian yang kiri sisi pasangannya dia. Kita lihat dari sisi dia ke kamu dulu ya, baru ke pasangannya dia. Gimana sih dia ke kamu? Udah jelas ya, yang kamu fokuskan ini berarti orangnya udah punya pasangan ya. Mungkin kamu agak kepo-kepo dikit gitu ya. Kita lihat terkait orang yang kamu fokuskan itu gimana sih ke kamu. Ada yang jumping, berarti memang harus dikeluarin nih kalau ada jumping. Di sini ada 2 the sea. Ini dia ke kamu. Wait ya. Sekarang kita lihat dia ke pasangannya gimana sih. Dia jumping semua ya. Ini dia. Seperti yang aku bilang tadi guys. Yang ini dia ke kamu, yang ini dia ke pasangannya. Oke. Jelas kartu ini sebenarnya ngarahnya tuh sama ya. Ini ngarah ke sini, ini ngarah ke sini, kalau kalian sadar. Sama-sama berarah. Kayak pasangan yang bukan pasangan. Orang yang kamu pikirkan atau orang yang kamu fokuskan di tema readingan ini adalah orang yang sebenarnya belum tentu tahu dia mau kemana. Dia belum jelas lah dia mau menjatuhkan hatinya kemana, ke siapa gitu ya. Aku lebih cenderung di note dari awal kalau readingan ini khusus untuk kalian yang baru berpacaran gitu. Jangan sampai yang udah menikah gitu ya, karena itu bakalan sakit banget sih kalau misalkan pasangan kalian tahu gitu kan, kalau kalian masih kepoin orang lain. Cuma kan karena ini secara personal, jadi kita bijak aja lah ya. Oke, dia orang yang kamu fokuskan ini, dia gimana ke kamu itu ada tuh di sini. Yang mengartikan bagiku ya, dia masih suka sedih loh kalau ngelihat kamu, atau dia mikirin kamu secara tidak langsung. Dia ngerasa masih belum apa ya bahasanya gimana ya, belum tahu arah, belum tentu arah gitu. To the sea. Dia ngerasa kalau sama kamu tuh dia masih terjebak. Dia ngerasa kalau sama kamu itu dia masih berada di lautan luas yang dia nggak tahu dia mau kemana. Dia ngerasa kalau di dalam air itu cuma ada kamu gitu. Seperti sulit. Dia cukup sedih. Di sini orangnya tuh sedih loh. Nih, aku jelasin.
Nah, dia cukup sedih ya, cukup cukup terpuruk akan kehilangan kamu atau perpisahan terjadi di antara kalian. Oke? Ini kamu, dia ke kamu, ini dia ke pasangannya. Ada chaos and conflict. Dia ngerasa mungkin sama pasangannya sekarang tuh dia banyak konflik, dia banyak chaos. Tidak seperti yang terlihat. Ya, dia ke pasangannya tuh tidak seperti yang terlihat. Yang kamu lihat mungkin di sosmed, di sosmed dia so sweet banget loh kak. Di sosmed dia bahagia banget loh sepertinya. Oh iya, itu yang terlihat, tapi yang tidak terlihat kamu belum tahu dia, kamu nggak tahu dia gimana dalamnya, isinya gitu kan ya. Chaos and conflict. Mungkin selama ini dia berusaha menutupi semua dari kamu, makanya dari media sosial lah dia happy-happyin terus. Chaos and conflict. Oke, coba kita lihat lagi dari oracle cardnya untuk dia ke kamu. Baru nanti kita endingnya kita baru lihat pada akhirnya dia akan menjatuhkan hatinya ke siapa lagi gitu, ke kamu atau ke pasangannya. Ke kamu ada regeneration. Dia belum sepenuhnya move on dari kamu. Dia belum sepenuhnya bisa menerima atas kondisi yang ada saat ini sama kalian. Mungkin ada regeneration. Dia pengen ada pertumbuhan atau perkembangan yang baru sama kamu. Ya, walaupun aku nggak tahu ya kondisinya tuh kalian masih bisa dipersatukan atau tidak gitu kan. Kemudian dia ke pasangannya gimana? Building blocks. Make sure ya, kamu buat make sure kalau emang dia udah nggak sama pasangannya kan kalian bisa tuh, bisa apa tuh gitu kan. Aku sih lebih ngerasa kayak dia terlalu diposesifin kali ya sama pasangannya, atau dia ngerasa kayak nggak bisa gerak, nggak bisa bernafas di hubungan dia yang sekarang sama pasangannya. Makanya dia ngerasa juga banyak chaos and konflik. Aku bisa bilang kartunya itu lebih baik sama kamu ketimbang sama pasangannya dia yang ini. Dia gak bisa jadi dirinya sendiri. Kemudian ke kamu satu kartu. Oh my god. Loyal heart. Siapa yang bisa bilang? Siapa yang bisa berkata-kata di sini? Dia masih punya perasaan yang utuh sama kamu. Loyal heart. Kalau misalkan nanti endingnya udah ketahuan nih, kalau misalkan emang dia memilih kamu, mungkin kalian akan saling memperbaharui, mungkin saling memaafkan, memperbaiki satu sama lain. Coba kita lihat lagi dulu ya, dia ke pasangannya gimana. Go the distance. Aku nggak tahu nih, go the distance di sini mengartikan dia pengen ke tahap akhir sama pasangannya, ke tujuan apa? Tapi bisa jadi namanya ini kayak bendera-bendera kan, kalau kayak gini kan kayak bendera, gue udah desain kayak bendera terakhir yang kayak bendera selesai gitu, mengartikan ini tuh selesai dari pertarungan, selesai dari apa. Intinya ini energi selesai. Menurutku dia pengen banget kelar sama hubungan sama pasangannya dia. Ini 3 energi yang synchronicity banget. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena orange semua nih say. Nih. Tuh. Beda yang sama kamu. Bisa kalian lihat sendiri lah ya dari tadi.
dia pengen kelarin hubungannya dia sama pasangannya. Tapi aku lebih ngerasa dia punya cara tersendiri ya untuk itu gitu, untuk kelarin semua itu. Karena dia ngerasa dia juga nggak mau nyakitin siapa-siapa, walaupun dia juga sendiri sebenarnya sakit gitu sama pasangannya. Alright, ini dari segi kamu dan dia dan si pasangannya maksudku. So kita lihat endingnya dia bakalan milih kamu atau pasangannya nih. Dari tarotnya ya, kita pakai tarot. Memang cukup berat sih ya kalau hubungan kita yang berjuang sendiri tuh emang cukup berat. Dan apalagi kalau misalkan kitanya juga masih stuck sama orang masa lalu, itu kayak lebih baik dihindari gak sih? Queen of Cups. Kemudian Four of Swords. The World. And Five of Pentacles. Orang yang kamu fokuskan ini sebenarnya sangat-sangat membutuhkan pasangan yang tepat buat dia gitu. Dan dia pikir ketika dia sudah tidak bersama kamu waktu itu ya, dia berpikir kalau dia bakalan bisa cari orang yang lebih tepat lagi dari kamu. Walaupun dia tidak bisa dipungkiri kalau dia tuh mengakui gitu kalau kamu tuh tepat buat dia. The World. Kemudian setelah kamu pergi, dia malah menyadari kalau kayak gak ada orang lain selain kamu yang lebih bisa ngertiin dia. Five of Pentacles. Aku bisa bilang orang ini belum bisa move on sih dari kamu. Dan aku bisa bilang juga kalau perasaan yang dia punya justru lebih utuhan ke kamu daripada pasangannya. Oke, kita lihat lagi dari tarot lain. Siapakah yang akan dia pilih? Ya, ini endingnya. Siapakah yang akan dia pilih pada akhirnya? Seperti tadi ya, yang di sini kamu, yang di sini pasangannya. Siapakah yang akan dia pilih pada akhirnya? Ini kartu kamu dulu, ini kemudian dia, pasangannya ya, kemudian kamu, pasangannya, kamu, pasangannya. Siapa yang siapa yang akan akhirnya dia pilih? Kita lihat energi mindnya dulu, energi terbesarnya di tengah ya. Ten of Wands. Dan King of Pentacles. Main energi, aku ngerasa mungkin emang hubungan dia sama pasangannya tuh sekarang lagi kurang-kurang harmonis ya, mungkin lagi kurang baik lah gitu. Energinya mungkin bisa keserap di aku ya. Tapi kalau dilihat dari kartu nih secara jelas di sini kayak orang yang kamu fokusin ini sebenarnya pengen sih sama kamu, masih pengen sih. Cuma dia kayak ngerasa jadi gini, dia tuh belum jalanin ini, tapi dia udah ngerasa kayak capek duluan gitu. Aduh jauh banget perjalanannya, atau aduh kalau harus ngulang lagi sama kamu kayak aku takut gini lagi, gitu lagi, gagal lagi, percuma dong gitu. Padahal di sini kok dilihat kayak beban yang kalian pikul itu satu sama lain, nggak kamunya nggak dia itu sama-sama berat sebenarnya. Intinya sih kalau dari main energinya dia ke kamu ya, dia bakalan pilih kamu atau enggak. Aku ngerasa di sini besar kemungkinan belum gitu, entah belum atau emang enggak,
karena dia kayak takut berjuang gitu. Ada rasa fear, ketakutan, khawatiran, kayak belum apa-apa udah nyerah duluan gitu. Oke, ini dia ke kamu ya guys. Emang di awal tadi kayaknya dia happy sama kamu, dia seneng. Ya namanya orang lagi nggak baik-baik aja sama pasangannya kan pasti aja energinya kayak entah sekelibatan mikirin orang baru atau sekelibatan mikirin orang lama kan, kamu pasti juga pernah dong kayak gitu. Dan dia ke pasangannya justru kayak udahlah, mungkin emang ini cobaannya buat gue sama pasangan gue gitu loh. Udahlah gue pertahanin dulu aja lah hubungan ini gitu sama pasangan gue. Mungkin ini pendewasaan buat gue, mungkin ini juga pendewasaan buat pasangan gue. Pada dasarnya aku ngerasa orang ini baiknya cukup baik, kayak sebenarnya dia punya komit yang kuat gitu kalau menjalin hubungan entah dengan kamu waktu itu atau dengan pasangannya sekarang. Cuma memang orangnya masih labil secara emosi aja gitu. Oke, coba kita lihat dari kartu belakangnya ke kamu. Ada Five of Wands ya kan, dia takut kalah gitu. Ketika dia menjalani hubungan lagi dengan kamu, dia takut kalah, dia takut perang lagi sama kamu, dia takut bertarung lagi sama kamu. Kemudian Ten of Cups, walaupun dia punya rasa yang utuh ya, masih ada rasa lah gitu. Dia masih ada rasa sama kamu. Dia nggak pungkiri, dia nggak bisa pungkiri kalau dia juga masih punya hati buat kamu. Dia masih suka keinget kamu. Itu nggak bisa bohong juga tuh. Tapi untuk urusan-urusan yang gagalnya itu sama kamu kemarin, itu yang dia takutin, itu yang dia khawatirin. Oke, kalau dia ke pasangannya ada Death. Death. Dia nggak mau hubungan ini sia-sia lagi ya. Dan Princess of Swords, dia masih lihat-lihat lah yang aku bilang tadi kan terkait hubungannya dia sama pasangannya. Dia masih lihat-lihat, dia masih kayak masih ditimbang-timbang lah sama dia. Kayaknya ini hubungan masih bisa berjalan, kayaknya hubungan ini masih bisa diterusin. Jadi kalau dilihat dari dengan ini sebenarnya kayak mau nggak mau gitu sama kamu. Kadang sometimes dia ngulur-ngulur jadinya ke kamu, kayak nanti ngasih harapan, kayak nanti ngilang lagi kalau lagi adem sama pasangannya. Kalau dia lagi hancur lagi, dia kepikiran kamu, dia butuh kamu, kayak gitu-gitu. Coba deh tulis di kolom komentar kalau emang kamu lagi ngerasain kayak gitu. Kamunya tuh siapanya nih? So dari readingan ini aku bisa pastiin kalau misalkan sebenarnya ya kayaknya ya dia masih masih membutuhkan pasangannya, tapi dia juga pengen kelar gitu. Dia juga masih sayang sama kamu, tapi dia nggak bisa ninggalin pasangannya. Kita lihat Loyal Heart. Energi Mind, dia masih punya rasa entah ke kamu entah pasangannya. Sama lagi ya, ini lagi. Ini toxic. Kalau misalkan kamu masih ada di lingkungan orang yang kayak gini, atau kamu masih nunggu orang kayak gini, entah sampai kapan kamu nunggu ini. Dia masih berjalan sama pasangannya, tapi dia gak meninggalin kamu. Dia gak bisa ninggalin pasangannya, tapi dia juga gak mau jauhin kamu. Apa gak sebaiknya kamu aja yang jauhin dia? Kalau emang kamu terjebak sama energi kayak gini ya, toxic. Kasian di kamu gak sih? Padahal kamu bisa dapetin yang lebih baik loh gitu. Begitupun dia juga masih bisa loh memperbaiki dengan pasangannya. Jadi aku gak bisa memutuskan. Dari kartu-kartu ini itu sangat mendominasikan kalau dia tuh
yang aku bilang tadi. Dia belum bisa memilih energi orang kayak gini, orang-orang yang masih labil secara emosional, makanya dia belum bisa memilih, dia memutuskan. Dia punya pikiran dan perasaan, dia belum bisa kontrol gitu. Tapi sudah jelas ya, sudah jelas di sini bahwa dia masih akan tetap berada di hubungan itu gitu sama pasangannya. Jadi jelas siapa yang dia pilih, kamu secara batinnya. Secara batin, secara energinya kamu masih di keep sama dia. Tapi secara lahirnya, secara aslinya, secara apanya ya, fisik dan segala macamnya, kayak kamu tuh imagine ya dia, tapi aslinya dia, true-nya dia, true life-nya dia, ya dia tetap milih pasangannya gitu ya. So, kalianlah yang memutuskan. Kamunya nih yang bukan pasangannya, putuskan. Apa kamu mau tetap terus ada di energi bersama orang kayak gini, atau memang kamu ya emang gue apaan, gue capek lah, gue juga butuh kepastian, gue gini. Kalau kamu ngerasa diri kamu lebih bervalue daripada orang itu tersebut, silahkan taikanlah value kalian dengan cara move on. Tinggalin orang ini tanpa perasaan apa-apa. Walaupun agak sulit, misalkan kalau kamu juga masih punya perasaan sama orang ini, tapi aku yakin kamu bisa mendapatkan yang lebih baik. Yes. Alright. So, segitu dulu aja readingannya. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komen di bawah karena aku suka banget bacain komentar kamu. Bye.